Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Dan inilah dia Warta Parlamentaria selengkapnya. Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta DPR dan pemerintah memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional bersyarat, DPR dan pemerintah akan memperbaiki sejumlah poin yang menjadi catatan MK dalam waktu 2 tahun. Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta DPR dan pemerintah memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional bersyarat, DPR dan pemerintah akan memperbaiki sejumlah poin yang menjadi catatan MK dalam waktu 2 tahun. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan, pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja tidak dilakukan dari awal. Yang dilakukan perbaikan hanya catatan MK, Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan dan penyusunan undang-undang. Tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini yang kemudian menjadi konsekuensi logis untuk direvisi. Tanggal 6 Desember ini kita akan melakukan raker bersama pemerintah. Tentu kita akan, kalau dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangannya, tentu itu akan kita masukkan dalam prolegnas untuk direvisi. Willy mengatakan putusan MK tidak membatalkan satu pasal pun Undang-Undang Cipta Kerja, namun hanya menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan. Willy menambahkan untuk itu DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah. Ini kan sebuah catatan yang nanti akan kita periksa lagi, yang tentu kita akan perbaiki selama 2 tahun ini. Nah, ini akan kita rembuklah bersama pemerintah. Ada beberapa wacana yang berkembang ya, untuk kemudian bagaimana DIM-nya itu, apakah ini akan kembali menjadi inisiatif pemerintah atau ini menjadi inisiatif DPR, sehingga kalau jadi inisiatif DPR, DIM-nya cukup satu. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi DPR RI meningkatkan pelayanan hukum di daerah dan mengesahkan pembentukan 3 rancangan undang-undang pembentukan pengadilan tinggi di sejumlah provinsi. Ketiga rancangan undang-undang ini mendorong terwujudnya tata peradilan yang cepat, berbiaya ringan, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Badan Legislasi DPR RI meningkatkan pelayanan hukum di daerah dengan mengesahkan pembentukan 3 rancangan undang-undang pembentukan pengadilan tinggi di sejumlah provinsi. Ketiga rancangan undang-undang ini mendorong terwujudnya tata peradilan yang cepat, berbiaya ringan, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Ditemui usai menggelar rapat pleno, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ibnu Multaza mengatakan, pembentukan ketiga jenis pengadilan tinggi di sejumlah provinsi ditujukan untuk memecahkan permasalahan akses kepada pencari keadilan yang terkendala keterbatasan jarak tempuh. Utamanya untuk memperpendek jarak, untuk efisiensi biaya. Dengan jarak yang pendek itu kan biayanya juga semakin ekonomis dan jangkauannya juga semakin cepat untuk mereka yang mencari keadilan itu. Anggota Badan Legislasi DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, kehadiran pengadilan tinggi yang lebih ketat dengan masyarakat daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Belum ada ya tersedia secara administrasi dan juga tempat operasional dilakukannya pengejauhan tahan bentuk pelayanan hukumnya di sana belum ada. Mudah-mudahan dengan adanya rancangan undang-undang ini setelah disahkan semakin bisa meningkatkan dan memberikan kemudahan ya dalam pelayanan hukum kepada masyarakat di provinsi-provinsi terkait, baik dalam PT-UN maupun juga pengadilan tinggi agama dan semua yang tadi sudah disepakati pada hari ini. Dari Senayan, Jakarta, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI, Evita Nursanti mengapresiasi layanan jumpa dan fasilitas Bandara Patimura Ambon, Provinsi Maluku, serta mendorong perbaikan dalam pelayanan utamanya dalam kualitas layanan lounge. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga BURT DPR RI, Evita Nursanti, mengapresiasi layanan jumpa dan fasilitas Bandara Patimura Ambon, Provinsi Maluku, serta mendorong perbaikan dalam pelayanan utamanya dalam kualitas layanan lounge.
ditemui usai memimpin kunjungan spesifik BURT DPR RI ke Provinsi Maluku guna memastikan pelayanan jumpa dan fasilitas bandara. Evita Nursanti juga mendorong perbaikan fasilitas launch Bandara Patimura yang belum rampung usai renovasi. Oleh karena itu tadi kita mendorong agar segera dilakukan kerjasama baik oleh Garuda kepada launch yang sudah ada maupun Jumpa. Karena kalau kita DPR RI untuk fasilitas ground handlingnya itu kan melalui Jumpa. Nah, Jumpa inilah yang akan mengatur kedatangan kita maupun keberangkatan kita di Maluku ini. Selanjutnya, Wakil Ketua BURT DPR RI Evita Nursanti mendorong pihak Angkasa Pura agar protokol kesehatan untuk tetap ditegakkan di Bandara Patimura Ambon. Hal ini untuk memberikan rasa nyaman bagi penumpang yang berpergian dari maupun menuju Ambon. Sistem ini diperbaiki karena biar bagaimana bagusnya Indonesia sekarang, ya kan, di sistem daripada penurunan COVID ini itu kan karena sistem kita yang ketat. Ya kan, sistem kita yang ketat dan protokol kesehatan yang memang kita jaga ketat. Dan ini kita jangan kendor, ya kan, supaya ini tetap terjaga gitu. Dari Kota Ambon, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria dan salah satunya datang dari BURT yang kritisi aturan wajib rapid test antigen bagi pendatang di Bandara Samratulangi. Tetaplah bersama kami. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mengkritisi aturan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang mewajibkan rapid test antigen di area kedatangan Bandara Samratulangi Manado. Hal ini menjadi aturan yang tumpang tindih dengan pemerintah pusat, bahkan akan berpotensi menjadi klaster baru karena terjadinya kerumunan. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mengkritisi aturan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang mewajibkan rapid test antigen di area kedatangan Bandara Samratulangi Manado. Hal ini menjadi aturan yang tumpang tindih dengan pemerintah pusat, bahkan akan berpotensi menjadi klaster baru karena terjadinya kerumunan. Hal ini mengemuka saat pertemuan BURT DPR RI dengan pihak Angkasa Pura, otoritas bandara dan Jumpa di Kota Manado beberapa waktu lalu. Anggota BURT DPR RI Abdul Hakim Bafagi mempertanyakan aturan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang mewajibkan rapid test antigen bagi pendatang. Memang kalau itu berjalannya sebelum adanya Peduli Lindungi, itu merupakan langkah yang bagus juga karena pada waktu itu masih banyak oknum-oknum yang melakukan pemalsuan dokumen untuk syarat penerbangan, baik itu antigen maupun PCR. Tapi sekarang karena sudah ada Peduli Lindungi, tentunya ini ada kebijakan dari pemerintah pusat, tapi di daerah malah bikin aturan sendiri yang tentu ini bisa berdampak. Lebih lanjut, Bafagi menyoroti tumpang tindih aturan pemerintah pusat dan daerah. Seharusnya pemerintah daerah menjalankan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kejadian yang disampaikan tadi antrinya bisa ratusan orang, panjang sekali, kemudian menyita waktu minimal setengah jam, bahkan ada yang sampai 1,5 jam antri. Ini kan nimbulin kerumunan, takutnya bisa menjadi klaster baru. Yang kedua, kalau ada orang keburu-buru gimana? Udah penerbangan 3,5 jam, kemudian ada antri 1 jam, belum ngambil bagasi dan sebagainya. Nah tentu. Dari Manado, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Saat melaksanakan kunjungan spesifik ke Kota Manado, Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mengapresiasi Rumah Sakit Hermina menjadi rumah sakit umum yang menjamin pelayanan terbaik untuk masyarakat ataupun anggota DPR RI yang mengikuti jam kestama, di mana RS tersebut merupakan peserta asuransi Jasindo. Saat melaksanakan kunjungan spesifik ke Kota Manado, Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mengapresiasi Rumah Sakit Hermina menjadi rumah sakit umum yang menjamin pelayanan terbaik untuk masyarakat ataupun anggota DPR RI yang mengikuti jam kestama, di mana rumah sakit tersebut merupakan peserta asuransi Jasindo. Ditemui usai acara, Wakil Ketua BURT DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma mengatakan
Rumah sakit Hermina adalah rumah sakit ibu dan anak dan sekarang berkembang menjadi rumah sakit umum. Rumah sakit Hermina memang di spesialisasinya adalah ibu, anak, dan juga terkait dengan masalah kesehatan lainnya. Ada beberapa unggulan di Rumah Sakit Hermina dan dilihat VIP-nya pun yang suite room itu cukup lumayan bagus. Jadi kita merekomendasikan kepada anggota dewan dan keluarganya maupun kepada masyarakat untuk berobat ke Rumah Sakit Hermina. Selanjutnya, Ahmad Dimyati menambahkan Rumah Sakit Hermina saat ini memiliki 100 kamar termasuk VIP dan VVIP. Diharapkan ke depannya rumah sakit ini dapat mengembangkan infrastruktur dan menambah sarana kesehatan sehingga dapat melayani pasien yang berobat di rumah sakit ini. Ya memang dilihat tadi karena kamarnya baru 100, nanti ke depan kalau sudah berkembang pasiennya banyak diperlukan itu. Iya diperlukan, nah itulah perlu tambah infrastruktur tadi dan infrastruktur yang ada di Rumah Sakit Hermina. Dari Kota Manado, Baryawan Reksa Iman, TVR Parlemen, melaporkan. Peran strategis media massa sangat dibutuhkan DPR untuk menginformasikan kinerja dan capaian para anggota di parlemen. Isu penting dan strategis yang sedang dibangun DPR juga diharapkan bisa tersampaikan ke publik lewat berita yang dibuat awak media. Peran strategis media massa sangat dibutuhkan DPR untuk menginformasikan kinerja dan capaian para anggota di parlemen. Isu penting dan strategis yang sedang dibangun DPR juga diharapkan bisa tersampaikan ke publik lewat berita yang dibuat awak media. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat memberi sambutan pada acara silaturahmi dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP di Bogor, Jawa Barat. Indra Iskandar menyampaikan pertemuan antara jajaran pejabat Setjen DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen selain dalam rangka untuk meningkatkan tali silaturahmi di antara kedua belah pihak, juga dimaksudkan untuk saling bertukar pandangan mengenai peningkatan kolaborasi dan sinergi. Indra berharap ke depannya hasil pemberitaan dari media-media yang terhimpun dalam KWP dapat lebih proporsional dengan mengedepankan keputusan-keputusan politis yang dihasilkan DPR RI. Dengan demikian nantinya tidak ada lagi disinformasi maupun distorsi dalam pemberitaan tentang kinerja DPR RI. Ya, itu saya kira isu sinergi dan isu kolaborasi itu adalah isu besar, isu umum ya. Jadi kalau kita mau punya tujuan sama-sama, media, teman-teman wartawan punya tujuan peliputan, tujuan memberitakan sesuatu kepada masyarakat. Tentu kita harus memberikan ruang itu secara baik dan itulah kolaborasi antara kami selaku fasilitator dengan teman-teman wartawan selaku pihak yang menyampaikan berita kepada publik ya. Dari Bogor, Jawa Barat, Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Untuk membuka keterisoliran daerah dan mendorong peningkatan akses perekonomian masyarakat setempat, anggota Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk menjalankan proyek pembangunan jembatan Sei Rambut dan juga pelabuhan Ujung Jabung di Provinsi Jambi. Untuk membuka keterisoliran daerah dan mendorong peningkatan akses perekonomian masyarakat setempat, anggota Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk menjalankan proyek pembangunan jembatan Sei Rambut dan pelabuhan Ujung Jabung di Provinsi Jambi. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Jambi, Direktur Pembangunan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Yuda Handita menjelaskan, desain detail rekayasa atau DED jembatan Sei Rambut sudah dilakukan sejak tahun 2013 dengan panjang bentang sungai 617 meter dan lebar 10 meter. Perkiraan menghabiskan anggaran 280 miliar rupiah. Di Jambi ini sudah ada pelabuhan, yaitu pelabuhan dalam Duku,
Muara Sabak, dan Saladuka. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Bakri mengatakan jembatan Sei Rambut sangat penting bagi masyarakat Jambi. Tidak hanya sebagai akses menuju pelabuhan Ujung Jabung, jembatan Sei Rambut juga membuka akses transportasi bagi masyarakat Tanjung Jabung Timur yang saat ini masih terisolir. Jembatan Sungai Rambut itu janganlah semata-mata dibikin alasan untuk pelabuhan. Bahwa di Jambi ini ada satu kabupaten yang tertinggal. Apa itu? Tanjung Jabung Timur. Kenapa tertinggal? Ada 2 kecamatan yang sangat miskin. Akibat miskin ini adalah akibat transportasi jalan. Jadi jembatan ini sebenarnya bukan hanya untuk Ujung Jabung, tapi membuka keterisoliran 2 kecamatan itu. Pelabuhan Ujung Jabung menjadi proyek strategis nasional tahun 2018. Pembangunan jembatan Sei Rambut rencananya dimulai pada tahun 2022. Dari Provinsi Jambi, Syahroni TVR Parlemen melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mendorong peningkatan fasilitas lounge di Bandara Samratulangi Manado, terutama dekat dengan gate serta memiliki ruang tunggu yang nyaman, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat anggota Dewan dalam melakukan tugas. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mendorong peningkatan fasilitas lounge di Bandara Samratulangi Manado, terutama dekat dengan gate serta memiliki ruang tunggu yang nyaman sehingga dapat mempermudah dan mempercepat anggota Dewan dalam melakukan tugas. Wakil Ketua BURT DPR RI Evita Nursanti mendorong otoritas bandara, angkasa pura, dan Jumpa menentukan lokasi fasilitas lounge yang dekat dengan gate. Hal ini untuk mempermudah jika anggota Dewan sedang melakukan tugas sementara jadwal keberangkatan pesawat telah tiba. Saya sangat setuju karena memang waktu kita mau ke sini aja kita melihat, lah kok riwet banget sih, riweh banget mau masuk ke lounge. Itu kalau kita di tempat lain itu kan begitu datang kita udah bisa kelihatan lounge-nya itu di mana. Ini kan kita belok baru sampai ke sini dan lounge ini kan sangat jauh dari gate gitu loh. Jadi saya rasa apa yang disampaikan oleh Angkasa Pura itu kita mendukung ya. Anggota BURT lainnya Abdul Hakim Bafagi menyatakan perlu adanya fasilitas ruang tunggu yang nyaman di Bandara Samratulangi Manado. Hal ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anggota Dewan untuk beristirahat ketika terjadi delay dalam jadwal penerbangan. Kadang-kadang anggota Dewan ini jadwalnya serba dinamis ya. Kadang mepet, kadang bisa lama. Belum lagi nanti kalau harus menunggu kalau ada delay. Nah, tentu fungsi lounge ini memang diperlukan. Jadi tempat buat bukan hanya mau makan atau gimana, tapi beristirahat dan bersantai sembari menunggu penerbangan selanjutnya. Dan tadi juga udah disampaikan, memang launch-nya di Bandara Manado ini terlalu jauh dari gate. Dari Provinsi Sulawesi Utara, Hilman Hidayat TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlamentaria berikutnya.